Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Wulandari dengan NIM 11300220057. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang bioptik pada sistem mata dan aplikasi bioptik secara cara kerjanya untuk pengobatan penyakit mata. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan menyebutkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Nevi Wulandari dengan NIM 11300220057. Dan yang kedua, Tarbiyatul Dwi Febiola dengan NIM 11300220062. Yang ketiga, Devi Fairusova dengan NIM 11300222108. Yang keempat, Karisatin Rosidatul Hidayah dengan NIM 11300222131. Yang kelima, Ananda Ahmad El Syarif Wahid dengan NIM 11300222139. Yang pertama adalah definisi bioptik. Menilik kata bioptik tersusun atas bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama di bioptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata. Mata, banyak pengetahuan yang kita peroleh melalui suatu penglihatan untuk membedakan gelap atau terang tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. 1. Mata memfokuskan bayangan pada retina. 2. Sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. 3. Korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Bagian-bagian mata. 1. Retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang pekat terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. 2. Fovea centralis. Sebuah lekukan atau lubang dangkal kecil di tengah makula yang disebabkan oleh ketiadaan lapisan retina bagian dalam yang mengandung sel kerucut. Fungsi dari fovea centralis untuk memberi ketajaman penglihatan yang tinggi. 3. Kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerimaan di bagian dalam mata. 4. Lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. 5. Pupil. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya akomodasi. Dalam memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan yang penting. Kornea mempunyai fungsi memfokuskan objek secara tetap. Demikian pula bola mata. Diameter bola mata sekitar 20 hingga 23 mm. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Sistem optik mata serupa dengan kamera, TV, bahkan lebih mahal. Oleh karena itu, mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. Tiap mata juga mempunyai kelopak mata dan ada cairan lubrikasi. Dalam 1 detik, dapat memfokuskan objek berjarak 20 cm
Mata juga sangat efektif pada intensitas cahaya 10:1. Diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan penglihatan. Mata yang mempunyai titik jauh atau punctum remotum terhingga akan memberi bayangan benda secara tajam pada selaput retina. Dikatakan secara tajam pada selaput retina emetropia, sedangkan mata yang mempunyai titik jauh yang bukan tak terhingga, maka demikian disebut mata ametropia. Mata ametropia ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada myopia, penglihatan dekat. Yang kedua ada hipermetropia, penglihatan jauh. Lalu myopia ialah yang mempunyai P dan R terlalu kecil, disebut mata myopia. Mata myopia ini bentuk mata terlalu lonjong, maka benda berjauhan tak terhingga akan tergambar tajam di depan retina. Hipermetropia, mata ametropia yang mempunyai P dan R terlalu besar dikatakan hipermetropia. Kalau diperlihatkan bola mata hipermetropia, maka akan terlihat bola mata yang agak gepeng dan normal. Baik miopia maupun hipermetropia kelainannya terletak pada poros yang disebut ametropia poros. Aplikasi cara kerjanya pada pengobatan mata. Ada 3 prinsip dalam pemeriksaan mata, yaitu pemeriksaan mata bagian dalam, pengukuran daya fokus mata, pengukuran kelengkungan kornea, peralatan dalam pemeriksaan mata dan lensa ada 6 macam, yaitu 1. Ophthalmoskop. Alat ini mula-mula dipakai oleh Helmholtz pada tahun 1851. Prinsip pemeriksaan dan ophthalmoskop untuk mengetahui keadaan fundus okuli retina mata dan pembuluh darah korek diaktorannya. Ada 2 prinsip kerja ophthalmoskop, yaitu 1. Pencerminan mata secara langsung. Fundus okuli penderita disinari dengan lampu. Apabila mata penderita ametropia dan tidak melakukan akomodasi, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan keluar dari lensa mata penderita dalam keadaan sejajar dan terkumpul menjadi gambar tajam pada selaput jaringan mata pemeriksa yang juga tidak terakomodasi. Pencerminan mata secara tak langsung. Cahaya melalui lensa kondenser diproyeksi di dalam mata penderita dengan bantuan cermin datar, kemudian melalui retina mata penderita dipantulkan keluar dan difokuskan pada mata si pemeriksa. Dengan menggunakan ophthalmoskop dapat mengamati permasalahan mata yang berkaitan dengan tumor otak. Retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan reset lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, maka mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. Cahaya lampu diproyeksi dalam mata penderita, di mana mata penderita tanpa akomodasi. Fungsi retinoskop dianggap normal. Apabila objek atau cahaya berada di titik jauh, mata akan difokuskan pada retina. Dipantulkan retina akan menghasilkan bayangan fokus pada titik jauh pula. Oleh karena itu, pada waktu pemeriksa mengamati mata penderita melalui retinoskop, lensa positif atau negatif diletakkan depan mata penderita sesuai dengan keperluan agar bayangan yang dibentuk oleh retina penderita difokuskan pada mata pemeriksa. Peralatan dalam pemeriksaan mata dan lensa yang ketiga yaitu keratometer. Alat ini untuk mengukur kelengkungan kornea. Pengukuran ini diperuntukkan pemakai lensa kontak. Lensa kontak ini dipakai langsung, yaitu dengan cara menempelkan pada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan. Ada 2 lensa kontak, yaitu yang pertama hard contact lens, dibuat dari plastik yang keras, tebal 1 mm dengan diameter 1 cm. Sangat efektif bila dilepaskan dan mudah terlepas oleh air mata, tetapi dapat mengoreksi astigmatisme. Yang kedua, soft contact lens adalah kebalikan dari contact lens, sangat nyaman tetapi tidak dapat mengoreksi astigmatisme. Dan yang keempat yaitu tonometer. Penderita ditelentangkan dengan mata menatap ke atas, kemudian kornea mata dibius. Tengah-tengah alat plug diletakkan di atas kornea menyebabkan suatu tekanan ringan terhadap kornea. Pemeriksaan tekanan di dalam bola mata intraokular untuk mengetahui apakah penderita menderita glaukoma atau tidak. Pada penderita glaukoma, tekanan intraokular mencapai 80 mmHg. Dalam keadaan normal, tekanan intraokular berkisar antara 20 sampai 25 mmHg dengan rata-rata produksi dan pengeluaran cairan humor aqueous 5 ml per hari. Dan yang kelima, pupilometer dari endoven. Diameter pupil dapat diukur dengan menggunakan pupilometer dari endoven, yaitu
lempengan kertas terdiri dari sejumlah lubang kecil dengan jarak tertentu. Apabila melihat melalui lubang-lubang ini dengan latar belakang dan tanpa akomodasi, maka diperoleh perjalanan sinar. Yang keenam yaitu lensometer, suatu alat yang dipakai untuk mengukur kekuatan lensa, baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Dengan memakai lensometer, benda penyinaran digerakkan sehingga diperoleh bayangan tajam melalui pengamatan lensa. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.